Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harapan anak secara pribadi mudah-mudahan kalian tidak bosan terus-terusan yang maju itu aja nggak ganti-ganti. Dan demikian pula mungkin suaranya juga kok nggak berubah-ubah. Mbok coba ada suara yang bisa, misal di siang hari suaranya begini, sore hari begini, kok ini sama-sama terus nggak berubah. Mungkin ada yang merasa bosan dan seterusnya. Harapan anak mudah-mudahan tidak bosan. Karena yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal yang patut kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita suatu syariah, suatu peraturan yang Masya Allah, peraturan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua adalah mudah dilakukan, tetapi mempunyai nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita ini juga selain mempunyai nilai pahala yang besar bagi kita semua, juga akan memberikan kepada kita semua ketentraman hati dan jiwa kita ketika kita melakukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus bagi kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi suatu bentuk peraturan dan syariah yang mudah, ringan, tetapi mempunyai nilai pahala yang begitu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dalam perjumpaan kali ini insyaallah akan kita berikan beberapa contoh dalam hal yang seperti ini, sehingga menjadikan dalam kita mengarungi kehidupan kita dunia ini, di malam hari, di siang hari, dan setiap detik, setiap waktu, apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan barakah, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyebutkan ini, suatu hal juga yang perlu dipahami, yaitu ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mereka mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah akan mengerti besarnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Dan demikian pula kita akan mengerti amal perbuatan kecil, tetapi Masya Allah pahala yang begitu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan yang kecil yang saya maksudkan adalah ringan dilakukan oleh kita semuanya. Maka lihatlah, bagi mereka orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, atau juga orang-orang yang mereka dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah tidak mau milih, tidak memilih apakah yang dipelajari itu benar-benar Al-Quran dan Sunnah, atau sekedar ucapan orang bahwasanya itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak dilihat lebih lanjut. Sehingga berbagai macam orang yang tidak mau belajar atau belajarnya salah, itu terjerumus di dalam amal perbuatan yang sangat berat dilakukan,
tetapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Ta'ala, bahkan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu ta'ala salamah. Lalu sampai amal perbuatan yang seperti ini dilakukan oleh kita, sudah berat dilakukan, gak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerugian yang luar biasa. Tapi alhamdulillah, dengan disebabkan kita belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beramal amalan ringan, mudah dilakukan oleh kita, tetapi mempunyai nilai pahala yang luar biasa, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saksikan, mudah-mudahan beberapa dalil dari ayat, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bagi kita semua bersemangat di dalam beramal. Ringan perbuatannya, tapi membuahkan hasil pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dalam hal ini, dapat pahala, Masya Allah. Jadi seorang ahli sunnah punya kesemangatan dalam beramal. Afwan, sebelumnya terlupa mau menyebutkan contoh orang yang merugi dalam amalannya. Sudah capek, kesel, gak dapat pahala. Rugi orang yang seperti ini, bahkan mendapat siksa. Di antara contoh orang yang seperti ini, setiap kita semua insya Allah menyaksikan, setiap kita semua insya Allah mengetahui orang-orang yang demikian. Ada sebagian di antara mereka kaum muslimin tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah, atau belajar tapi salah jalan, gak milih. Dikira ngikuti Islam, dikira ngikuti syariat Allah Ta'ala, tetapi ternyata tidak. Yang orang-orang masuk thariqah, ada di sana thariqatul dzikir. Setelah berbaiat, ketika memasuk dalam thariqah dzikir ini, setelah berbaiat, maka dia dibebani untuk mengucapkan dzikir setiap hari, setiap malam. Sehari semalam maksudnya, itu bisa sekian juta kali. Sekian juta kali. Ada kalanya mungkin 5 juta kali. Dalam sehari semalam itu harus terpenuhi setelah dibaiat. Kalau tidak terpenuhi itu, maka badannya akan lempuh, apuh-apuh, gak memenuhi target yang diberikan oleh mbah kiainya. Sehingga orang-orang yang seperti ini khawatir dan takut pol-polan. Sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin memenuhi zikir yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dibebankan oleh mbah kiai kepadanya. Sebutan kiai dalam bahasa kita orang Indonesia itu adalah ungkapan seorang ulama yang punya ilmu agama Islam. Tapi kalau kita melihat asal penyebutan kiai ini, asalnya dulu ada orang melakukan tahlilan. Biasa kalau melakukan tahlilan itu ada yang memimpin. Ada yang memimpin. Qadarullah, semua orang sudah berkumpul, yang biasa mimpin belum datang. Akhirnya kata mereka, ikiai. Ikiai artinya ini saja yang memimpin acara tahlilan ini. Ikiai artinya ini saja yang memimpin acara tahlilan ini. Akhirnya setelah itu terkenal menjadi kiai. Asal bahasanya ikiai, menjadi kiai. Setelah dianjurkan sama mbah kiai yang demikian, dia berupaya semaksimal mungkin memenuhi itu semua. Kalau dihitung dengan tangan, itu enggak muat tangannya. 5.000 kali. Enggak muat, tangan 5 ini enggak muat. Akhirnya di sana dirumuskan yang namanya tasbih. Tahu kalian itu yang bulat kecil-kecil, melingkar, tasbih. Sebagian mereka untuk mengejar target itu tadi, putaran tasbihnya lebih cepat dibanding kipas angin.
perut untuk mengejar target 5 juta kali dalam berzikir. Ini amal perbuatan sudah capek, dilakukan setiap harinya, muspro tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Apa bentuk zikirnya? Disuruh mengucapkan Allah, 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 Allah terus sampai sekian banyaknya. Capek atau tidak capek? Capek. Ada syariatnya atau tidak? Tidak. Dalam zikir yang disyariatkan dalam Islam, kalau kita mau perhatian, ada ucapan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Kalian lihat di sana semua yang datang dari Rasulullah itu dengan gabungan kalimat. Adapun zikir cuma Allah, 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 tidak ada syariatnya. Kata Mbah Kiai, kalau kamu sudah capek mengucapkan Allah, Allahnya, bisa diganti dengan dhamirnya saja. Huwa, huwa, huwa. Bukan anak ngajari thariqah ya. Kan, cuma praktek supaya mengerti bentuk rusaknya yang seperti ini. Bisa diganti. Kalau mengucapkan Allah, Allah, Allah capek, bisa diganti dengan dhamir kata ganti menjadi huwa, 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 huwa. Mengucapkan huwa, huwa sudah capek, tinggal wawunya, tinggal hu, 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 hu. Rusak atau enggak rusak? Rusak. Ini bukan zikir, bukan apa dan seterusnya. Ini sudah capek di dalam melakukan yang seperti ini, sama sekali tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang pernah masuk yang seperti ini, tinggalkan, nanti badan saya rusak. Kalian mau ninggalkan itu, tidak ninggalkan itu, badan kalian akan rusak ketika kalian telah mati, kemudian dipendam. Rusak gak rusak? Rusak. Kita walaupun mengikuti Al-Quran dan Sunnah ketika kita meninggal dunia, badan kita juga akan rusak ketika kita telah meninggal dunia, kemudian dipendam di dalam tanah. Maka bagi kalian yang mengikuti, yang pernah masuk kemudian dibaiat dalam hal ini, tinggalkan saja, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ibadah yang begitu sangat ringan, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, di sana ada seorang, untuk mendapatkan, kata mereka, supaya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus beribadahnya di atas kuburan. Ada sebagian mereka itu sampai badannya tinggal lunglit. Ada yang paham ini lunglit? Bahasa Jawa, lung itu tinggal balung, lit itu tinggal kulit. Jadi yang nempel di badannya itu tulang-tulang saja, tinggal tulang saja, sama kulit-kulitnya ini, sama sekali tidak ada dagingnya. Lu dagingnya kemana? Hilang semuanya. Lu kok bisa? Karena nggak pernah makan. Tirakatan. Ibadah, baca Al-Quran di atas kuburan, makan tidak pernah, terus dilakukan demikian sampai matanya cekung masuk ke dalam. Itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini ibadah yang luar biasa, capek dan seterusnya. Pasti tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dia akan mendapatkan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi serugi-ruginya, dunianya tidak dapat kebahagiaan disebabkan hal yang demikian, akhiratnya hancur. Enak mana dengan kita semua, Masya Allah, badan kita masih segar bugar, bisa tidur dengan pulas, bisa makan dengan enak, makan dengan enak, Masya Allah, luar biasa. Bersyukurlah kita semua dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Mari kita lihat beberapa bentuk amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringan tapi pahalanya luar biasa. Pahala yang begitu sangat besar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, raq'atai fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum melakukan sholat subuh. Ini cuma 2 rakaat sebelum melakukan sholat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus dibanding dunia dan seisinya. Pahalanya besar. Luar biasa besarnya. Kita ringan melakukan sholat 2 rakaat. Tidak sampai menelan waktu 10 menit. Kalau sampai menelan waktu 10 menit, itu berarti hebat. Bacaannya panjang. Cuma 2 rakaat, gak sampai 10 menit. Mendapatkan pahala khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dibanding dunia dan seisinya. Kalian mau kerja dalam 1 bulan, jangan tidur. Malam kalian kerja, siang kerja, malam kerja, siang kerja dalam 1 bulan. Ada yang mampu? Gak ada jawaban. Ada yang mampu? Gak ada. Itu pun sudah tidak punya kemampuan. Taruhlah kalian punya kemampuan 1 bulan bekerja yang seperti ini. Dapat gak kira-kira 1/4 dunia? Gak dapat. Enggak dapat. Sudah bekerja capek yang seperti itu enggak dapat. Kita cuma 5 menit melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih bagus dibanding dunia dan seisinya. Tapi kadangkala perbuatan ringan bagi kita semua, kadangkala diremehkan oleh kita semua. Tidurnya pulas, bangun-bangun loh, di masjid kok sudah qomat ya. Karena di malam hari begadang dan seterusnya, badan gak kuat, begitu mulai tidur, loh kok sudah qomat di masjid. Padahal perasaan baru 5 menit tidur. Terus-terusan dilakukan yang seperti ini, berarti tidak bisa melakukan 2 rakaat, pahala yang begitu sangat besar. Perlu perjuangan di malam hari, jangan begadang-begadang sampai malam, agar sebelum subuh kita bangun kemudian bisa melakukan sholat 2 rakaat dan dapat pahala yang begitu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melakukan qiyamul lail, sholat witir. Ini amal-amal ibadah yang ringan dilakukan oleh kita dan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan? Mudah nyari pahala itu, Masya Allah. Yang penting mau belajar, mengerti ilmu, itulah yang akan menjadikan amal ibadah kita, Masya Allah, keseharian kita senantiasa penuh mendapatkan pahala barokah dalam kehidupan kita. Di antara yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan kalian semua meremehkan dari perkara yang baik sekecil apapun. Perkara yang baik sekecil apapun jangan diremehkan. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ketemu dengan saudara kita sesama muslim, senyum, Masya Allah, itu adalah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Cuma wajah berseri, ketemu, senyum, itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau seandainya kita ketemu sudah senyum, wajah berseri-seri, ditambah dengan mengucapkan assalamualaikum, kebaikan di atas kebaikan. Ringan atau tidak yang seperti ini? Kalau di antara kalian ada yang menjawab, itu berat. Orang ini nggak pernah tahu yang namanya perbuatan. Jelas semuanya akan mengatakan ringan. Cuma senyum apa sih beratnya? Berat sekali lah mau senyum. Itu berarti ada kalanya di rumah habis Brontoyudo. Di rumah habis perang Irak dan Iran.
Akhirnya setelah itu ketemu sama teman, terbawa rasa ngamuknya di rumah tadi, marahnya di rumah tadi. Ketemu sama teman, akhirnya tidak bisa senyum lagi. Berat ternyata bagi orang-orang yang punya masalah. Tetapi bagi seorang muslim yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, gak ada masalah. Apa sih masalah yang dihadapi? Tapi istriku gini-gini dan seterusnya, ya kurang pandai saja dalam mendidik istri. Kalau pandai dalam mendidik istri gampang insyaallah, jak belajar Al-Qur'an dan sudah istri mengikuti syariat Allah taala, membahagiakan, menyenangkan bagi suami, tidak akan menjadi di dalam rumah berantakan. Enak tuh enggak jadi thalabatul ilm? Enak. Rugi bagi mereka yang tidak mau belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis Abi Dzar. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lagi kita tambah, mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan kesemangatan bagi kita semua untuk beramal dengan syariat Allah Ta'ala, sehingga dalam kehidupan kita ini menunai barakah, hidup yang senantiasa mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus, optimis terus, ibadahnya lancar, ekonominya juga lancar, apalagi yang dicari dalam kehidupan dunia. Sudah Masya Allah, taklimnya lancar, ekonominya, kerjanya ringan, tapi bayarannya besar. Enak kan? Kerjanya ringan, bayarannya besar. Demikian pula ibadahnya Masya Allah, senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini Masya Allah, barokah dalam kehidupan kita. Di antara yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza maridal 'abdu aw safara katabalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sahabatnya adalah Abi Musa Al-Asy'ari. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza maridul 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba sakit, ataupun juga seorang hamba melakukan safar, bepergian, sakit, ataupun juga safar, melakukan bepergian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap akan ditulis, tetap akan mendapatkan pahala. Kutibalahu, ditulis bagi orang ini yang sakit atau yang dia melakukan safar, tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Semua apa yang dia lakukan ketika dia dalam kondisi mukim, ketika dia tidak safar dan kondisi dia adalah sehat. Semua amal ibadah, amal-amal kebaikan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba ini tadi, ketika dia melakukannya adalah dengan keikhlasan, ketika dia melakukannya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sehat, dilakukan. Suatu ketika dia sakit, tidak bisa melakukan ibadah yang dia lakukan ketika dia sehat tadi, sakit. Atau ketika dia safar, tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana dia lakukan ketika tidak safar, tidak bisa. Tapi Masya Allah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala sebagaimana dia melakukan ketika dia kondisi sehat dan tidak safar. Luar biasa. Sedang berbaring di atas ranjang karena tidak mampu berbuat apa-apa, berdiri juga tidak mampu, berjalan tidak mampu karena sakit, berada di atas ranjang tapi mendapatkan pahala terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah bagi kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Masya Allah kita berupaya ketika sehat melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita lakukan. Setiap hari Masya Allah kita bertemu dengan saudara kita semua dengan wajah yang berseri-seri dan demikian pula mengucapkan salam. Kita lakukan. Tidak banyak setiap hari kita bisa mengucapkan salam. Cuma ketemu saudara kita 100 orang. 100 kali lisan kita mengucapkan salam. 100 kali kita dengan wajah berseri bertemu dengan saudara kita. Yang seperti ini kita lakukan terus. Suatu ketika kita sakit. Suatu ketika kita sakit. Gak bisa apa-apa. Berada di atas ranjang ini tadi sakit. Itu Masya Allah pahala terus kita dapatkan. Yang kita setiap hari ketemu sama teman kita 100 kali mengucapkan salam. Itu terus mendapatkan walaupun kita berbaring di atas ranjang kita semua. Ini yang mengucapkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti benarnya. Yang harus diyakini oleh kita semua. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang diucapkan oleh Muhammad itu bukanlah hawa nafsunya dari Muhammad. Tidak ada lain yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin pasti benarnya. Yakin pasti kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah, gampang melakukan suatu amalan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah dalam kehidupan kita semua, mendapatkan nilai Masya Allah. Setiap dari apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bawakan hadis yang lain agar bertambah panas kita semua. Masalahnya di hadapan kalian semua sebenarnya ya agak grogi sehingga panas yang ada. Jadi bentuk yang seperti ini agar panas kalian semua, sebenarnya yang panas itu yang di depan kalian semua. Cuma mau ngatakan gak enak kita nisbahkan kepada kalian. Gak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan jadi panas beneran. Panasnya bentuk semangat dalam belajar Al-Quran dan Sunnah. Panasnya semangat di dalam mengamalkan syariat Allah Ta'ala. Perbuatannya ringan, pahalanya besar. Mari kita simak yang berikutnya. Di dalam hadis Abi Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qala salama minan nasi alaihi sadaqah. Qala yaumin tatluhu fi syams." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap sendi yang ada pada kita semua, banyak dalam tubuh kita semua, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua memerlukan sedekah. Setiap hari terbitnya matahari, ini semua persendian kita memerlukan sedekah. Memerlukan sedekah diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua melakukan perbuatan yang akan bisa memenuhi sedekah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalannya ringan tapi mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ta'dilu baina isnaini shadaqatun." Berbuat adil, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Siapa saja bentuknya, anak sama istri kita berselisih, kalian adil, lakukan, didamaikan, mendapatkan sedekah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga kita, suami dan istri bentrok, bantu didamaikan. Adil dalam mendamaikan, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sedekah. Masya Allah. Orang yang diberikan kemampuan yang seperti ini, Masya Allah, pahala besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajula fi jabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, engkau membantu seseorang mengangkat barangnya ke atas kendaraan. Bantu, ada seorang mau mengangkat barang ke atas kendaraannya mau dibawa. Kamu bantu saudara kalian yang seperti ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang seperti ini termasuk sedekah. Tentunya dengan niatan mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala, tidak mencari pujian orang yang kita bantu, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Tapi dia itu orangnya kuat, sendirian dia mampu menaikkan barang tadi. Bukan masalah itunya, kalian bantu saudara kalian menaikkan barang walaupun dia mampu, itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gampang ya. Barangnya cuma 2 kilo. Mau diangkat ke atas mobil. Dia mau angkat ke sana, kalian dulin. Sudah, ana bantu ana yang angkatkan. Angkatkan 2 kilo. Ringan atau berat? 2 kilo ringan. Apa namanya? Jari. Ini 2 kilo. Mampu. Angkat set, letakkan mobil, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya juga kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan-ucapan yang baik itu juga sedekah. Kalian mengucap, berbicara-bicara yang baik itu sedekah, bukan keluar dari mulut kita perkara yang haram. Bukan. Sedekah cuma berucap kalimat-kalimat yang baik. Kalimat baik itu banyak sekali ya. Yang penting bukan bentuk pencelaan, bukan bentuk ghibah. Yang kalimat itu adalah baik, itu semua termasuk sedekah. Masya Allah, dalam kehidupan kita, siapa yang bisa menghitung pembicaraan kita ketika kita menjadi seorang yang bisa berbicara bukan bisu? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Siapa di antara kalian yang mampu menghitungnya? Luar biasa, pahala yang begitu sangat banyak. Jaga lisan, jangan berucap yang haram. Ucapannya baik, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa bi kulli khatwatin tamsiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah kalian melangkahkan kaki menuju melakukan salat ke masjid, itu juga mendapatkan sedekah. Jalan duk. Masya Allah, diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jangkah bahasa Jawa, melangkahkan kaki, dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, barokah dalam kehidupan kita. Dan demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Demikian pula menyingkirkan gangguan di jalan. Apapun bentuk gangguan yang berada di jalan, yang mengganggu kaum muslimin mau melewati, itu juga termasuk sedekah, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan kepada kita amal-amal yang begitu sangat ringan, tapi mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kita belajar Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa mengerti hal-hal yang seperti ini. Dalam Islam kita melakukan amal perbuatan yang ringan dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ingatkan, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita ketika kita dijadikan sebagai thalabatul ilm, dan demikian pula kita diberi oleh Allah taala memahami
syariat Allah Subhanahu wa taala ringan dan mendapatkan pahala besar di sisi Allah taala. Satu lagi sambil menunggu waktu Isya. Masih berapa? 5 menit ya? Ya. 5 menit lah. Kalau toh sudah bunyi ya nambah sedikit lah. 5 menit lah ya. Diperbolehkan, kalau enggak diperbolehkan ya maksa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min muslimin yagrisu gharsan ila kana ma ukila minhu lahu shadaqah wa ma suriqa minhu lahu shadaqah." Gampangnya, perhatikan, mari kita dengarkan benar-benar, perhatikan oleh kita semua. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, apapun bentuk tanaman tersebut. Mau pohon pisang yang kalian tanam, jangan pisang yang ditanam. Kalau pisang yang ditanam enggak hidup, pisang dimakan. Tapi yang kita tanam pohon pisang. Mau pohon pisang ataupun bentuknya yang kita tanam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ilama ukila minhu lahu shadaqah. Semua yang dimakan oleh binatang yang hidup itu akan mendapatkan shadaqah, dapat pahala. Pohon ketela tancepin seret, tumbuh banyak daunnya, daunnya dimakan sama hewan, kambing makan. Wah, dongkolnya sudah nanam rencana mau tak ambil daunnya malah disikat sama kambing. Kalau kalian dongkol gak dapat pahala, gak apa-apa, sudah alhamdulillah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak bisa nyayur daun ketela tadi, insyaallah nanti tumbuh lagi. Masya Allah, seorang muslim yang seperti ini bentuknya luar biasa, gak punya muskilah dalam pemikirannya. Berikut lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah." Apa yang dicuri oleh maling itu juga dapat sedekah, dapat pahala. Masyaallah. Pisangnya sudah masyaallah tandanya besar 1 meter karena subur, dikasih pupuk dan seterusnya. Tandanan pisang itu 1 meter coba. Buahnya masyaallah sebesar-besar ini buah pisangnya itu. Sampai dikasih cagak supaya tidak rubuh pisang ini tadi. Kelihatan masyaallah, besok saya tebang insyaallah, pisang godok pisang, rebus pisang, goreng dan seterusnya, bisa sedekah kepada tetangga dan seterusnya. Besok dibawakan parang, galakan golok sampai situ. Loh, kok nggak ada ya? Sudah dongkol. Kalau dongkol gak dapat pahala. Sudah alhamdulillah, ternyata di antara manusia ada yang butuh dengan apa yang saya tanam. Insyaallah Allah akan ganti lagi, masya Allah, dapat pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dicuri, tidak menjadi pikiran yang kepalanya wah mut-mut. Tidak, inilah seorang muslim yang menyadari dengan syariat Allah Ta'ala. Walaupun dicuri orang, santai-santai saja. Semua bentuk tanaman apabila kita semua lakukan dengan niatan yang ikhlas lillah dan menyadari apa dan seterusnya, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sulit nanam tanaman? Enggak sulit kan? Gampang insyaallah dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung setelah kita mendengarkan adzan Isya. Wallahu a'lamu bishawab.